Saya perkenalkan diri dulu ya, saya Haji Abriansyah, marketing manager sekarang di Wakaf Salman. Mohon maaf ini teman-teman saya di manajerial dan di kepengurusan berhalangan hadir untuk hari ini karena ada agenda lain sebenarnya. Dan insya Allah ini juga tidak menurunkan hormat kami gitu ya kepada tamu yang sudah hadir sekarang, dan insya Allah kita bisa diskusi secara langsung. Dan mungkin di awal kita kenalan dulu aja. Dari kalau Wakaf Salman sendiri sebenarnya sekarang sudah berdiri kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi di awal itu memang awalnya Yayasan Masjid Salmannya sendiri sudah berdiri dari tahun udah 60-an gitu. Jadi kurang lebih udah 60 tahun sebenarnya Masjid Salman ini sendiri dari awal pertama kali berdiri, dan yayasannya sudah berdiri sejak lama gitu. Sehingga bisa dibilang ya sudah sepuh gitu. Kalau misalnya dibilang Masjid Salman sendiri itu adalah pelopor masjid kampus di Indonesia. Ya. Karena dulu juga yang founding father itu mengejar gitu ya supaya bisa ada masjid di area kampus, karena waktu dulu untuk bisa sholat saja itu lumayan susah ya. Bahkan founding father sendiri mereka mengadakan sholat Jumat itu di aula-aula yang ada di ITB gitu. Dan paling dekat masjid itu ada di area Cipaganti, jadi kurang lebih 2 kilometer lah harus berjalan gitu ya kalau misalnya mau sholat Jumat. Nah, ada yang mengejar masjid di Cipaganti di area ke barat gitu ya. Dan dulu si founding father sudah mengejar gitu ya untuk membangun masjid ini tidak mudah gitu, sehingga kita mendapat mengejar ke pemerintah gitu, sehingga waktu itu presiden langsung yang turun untuk bisa meresmikan masjid ini gitu. Dan waktu itu Presiden Soekarno sendiri yang memberikan nama Masjid Salman ITB ini gitu. Beliau terinspirasi dari sahabat Nabi yang dia tuh teknokrat gitu ya, mempunyai pemikiran yang cemerlang, dan salah satu yang punya ide sehingga kemenangan salah satu perang waktu zaman dahulu itu beliau idenya gitu yang membuat PAN gitu. Akhirnya beliau mencetuskan nama masjid ini sebagai Masjid Salman, dan seiring berjalannya waktu Masjid Salman sendiri terus melayani jemaah ya. Awalnya memang dari jemaah-jemaah kampus gitu, jemaah kampus yang memang mahasiswa dosen itu sholatnya di sini, dan udah mulai ada gerakan-gerakan aktivis gitu, aktivis dari dulu sampai sekarang masih terus berjalan. Salah satunya LMD itu untuk menggerakkan aktivis mahasiswa itu kepanjangan dari pelatihan mujtahid dakwah gitu. Jadi keaktivisan dari kampus, dan ini sekarang udah dari tahun dahulu sampai sekarang sudah banyak ya aktivisnya. Dan insya Allah tidak hanya untuk kalangan ITB, dari semua kampus di Indonesia juga bisa mengikuti agenda ini. Dan alhamdulillah untuk sekarang Masjid Salman sendiri Waalaikumsalam. Masjid Salman sendiri sekarang sudah bisa mengumpulkan masjid-masjid kampus yang ada di Indonesia dan menjadi ketua asosiasi masjid kampus. Kalau misalnya bisa dicari nanti ada AMKI gitu, asosiasi masjid kampus itu semua masjid-masjid kampus tuh membuat asosiasi dan dikepalai oleh Masjid Salman ITB sekarang. Dan insya Allah ini jadi jejaring yang bisa kita manfaatkan untuk pusat informasi gitu ya, terkait informasi keaktivisan, terus zakat, infak, sedekah, terus pengelolaan masjid seperti itu. Nah, itu kurang lebih dari sisi Masjid Salmannya sendiri gitu. Kalau Wakaf Salmannya sebenarnya baru berdiri tahun 2016 ini kita sudah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi ada nomor yang diturunkan dari Badan Wakaf Indonesia untuk bisa menghimpun wakaf. Malah sebelumnya sebenarnya lembaga zakatnya dulu yang lahir namanya Rumah Amal Salman, ada di sebelah. Jadi Rumah Amal Salman ini sudah lahir dari tahun 90-an sebenarnya, sudah berganti nama beberapa kali. Bahkan sebelum Basnas lahir pun Rumah Amal sudah ada sebenarnya gitu. Dari tahun 90-an beliau sudah
menghimpun dana zakat dari para jamaah untuk bisa mengelola, memakmurkan masjid dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar di area Masjid Salman. Ya, kebetulan kalau Masjid Salman ini sebenarnya kan area kampus ya, area perkantoran juga sekitarnya gitu. Nah, kalau ditanya jamaahnya siapa sih gitu, jamaahnya kantor dan masjid kampus itu. Dan di sekitar Masjid Salman sendiri kan banyak pemukiman dan banyak masjid-masjid yang jadi pusat dakwah di wilayah-wilayah seperti di area Taman Sari, kemudian di Cisitu di atas, kemudian ke area di Pati Ukur, dan di situ jadi satu connect dari masjid yang dibina oleh Masjid Salman itu jadi untuk circle satunya seperti itu. Nah, sering berjalannya waktu sebenarnya jamaah-jamaah ini punya keresahan gitu. Keresahannya adalah beliau tuh sudah banyak mendapatkan manfaat dari Masjid Salman, dari mulai dia kuliah mendapatkan manfaat secara batin maupun secara kebermanfaatan. Dia banyak beraktivitas di Masjid Salman lah, ilmu didapatkan, bahkan waktu Ramadan gitu ya, makan buka itu di Masjid Salman selalu gitu ya, bahkan ada yang memang dia menginap gitu di Masjid Salman waktu itu. Sehingga ketika berjalannya waktu ini udah pada senior gitu ya, yang pada senior ini punya satu community. Kalau di Masjid Salman ada beberapa community yang dulu digerakkan oleh aktivis. Ada pas pembinaan anak Salman, jadi pembinaan dari mulai anak kecil gitu ya, terus karisma itu untuk remaja-remajanya, kemudian ada untuk yang senior itu di bidang dakwah gitu. Ada yang untuk menikah, ada sekolah pranikah gitu ya, kemudian yang senior-senior ada pembinaan wanita Salman. Jadi kalau di Salman sebenarnya dari mulai anak-anak tuh, dari mulai usia 3 tahun udah bisa ngerti gitu ya, sampai yang senior tuh komunitinya ada gitu, sehingga semua sebuah angkatan itu bisa mengikuti semua aktivitas di Masjid Salman sesuai usia-usia mereka gitu, sehingga aktivis dan loyalitinya lumayan terjaga gitu di Masjid Salman. Sehingga yang sudah senior itu yang dulu tahun 80 90-an aktif di Salman berkelana kemana sudah lulus gitu ya, dan bahkan ada yang dari luar negeri, ada yang berkarya di mana. Kemudian ketika mereka kumpul kembali waktu itu, aktivis dari Karisma dan PAS gitu yang berkumpul untuk menginisiasi sesuatu gitu. Mereka berkumpul dan apa yang bisa kita kontribusikan untuk Masjid Salman gitu. Nah, waktu itu ada beberapa alumni yang memang fokusnya di dunia pendidikan, dunia kesehatan gitu, dunia kesehatan, dan mereka berkumpul untuk bisa gimana kalau kita berkontribusi untuk masyarakat memberikan fasilitas kesehatan gitu. Waktu itu sebenarnya belum tahu nih bentuknya apa gitu fasilitas kesehatan ini. Nah, mereka ada satu orang yang punya tanah sebenarnya bisa dimanfaatkan di area Soreang, dan ini lumayan luas, kurang lebih 500 meter persegi gitu ya, dan itu bisa jadi awalan untuk bisa mulai gitu kebermanfaatannya. Jadi alumni bahkan bukan dari Masjid Salmannya sih, dari alumni-alumninya yang punya inisiasi waktu itu. Nah, ada tanah wakaf yang diberikan gitu ya untuk Masjid Salman untuk dikelola. Waktu itu sebenarnya yayasan pun belum tahu nih cara mengelola wakaf itu seperti apa gitu, tapi kita tahu proses apa yang harus dijalani terlebih dahulu gitu. Inisiasi itu dirundingkan dan kita terima untuk dikembangkan gitu. Akhirnya tanah di Soreang itu sudah diwakafkan berupa tanah sebenarnya 500 meter persegi. Nah, alumni-alumni ini berpikir bagaimana untuk mengembangkannya. Nah, akhirnya dibuatlah beberapa alumni ini memiliki proyek untuk membangun rumah sakit sebenarnya. Bahkan untuk membangun rumah sakit ini perlu tanah yang lumayan luas, Pak, kurang lebih 18.000 meter persegi, dan yang diwakafkan itu jadi awalan yang 500 meter persegi. Sehingga memang ketika proyek ini terjadi itu malah sebelum Salman sendiri membuat inisiasi untuk memiliki lembaga wakaf gitu. Jadi dari 2014-2015 gitu ya, 1 sampai 2 tahun ke belakangnya itu inisiasinya terus digodok
dan wakaf ini diberikan gitu ya ke Masjid Salman sebanyak 5.000 meter persegi tadi. Kemudian 2 tahun kemudian, karena memang harus mengelola wakaf dengan serius dan ini harus dikembangkan, dibuatlah gitu lembaga wakaf Salman, dan perizinannya kita gerakkan gitu ya ke Badan Wakaf Indonesia. Waktu itu sudah dekat gitu ya hubungannya, dan dari situ prosesnya lumayan panjang ternyata Bapak untuk bisa membangun rumah sakit ini. Jadi satu keresahan dari alumni ini menjadi satu tanggung jawab bersama gitu ya di Masjid Salman, sehingga tadi untuk bisa membangun rumah sakit ini nggak cukup dengan tanah tersebut gitu, artinya perlu diadakan fundraising. Waktu 2016 sampai 2019 sebenarnya jadi tahap awal proses fundraising ini. Timnya sebenarnya di Wakaf Salman cuma 3 orang di 2016 sampai 2018. Isinya sebenarnya yang bergerak itu para alumninya nih. Ini sebagai penggerak awal aja kalau 3 orang ini, yang teknis lah di bawah gitu. Yang gerak malah senior gitu ya. Itu jadi satu informasi lah untuk kami bisa sebarluaskan informasinya gitu. Nah di situ 2016 sampai 2018 ini kami juga 3 orang ini masih jadi karyawannya Rumah Amal Salman gitu, Laz. Jadi kita nggak bisa menjadi lembaga sendiri dulu karena belum ada resource gitu ya untuk pengajian, terutama untuk bisa memberikan benefit untuk karyawannya seperti apa. Terus dari sisi tata kelola lembaganya juga kita belum tahu seperti apa gitu, sehingga kita masih menginduk ke Laznya. Laznya itu Rumah Amal Salman, dan sampai 2018 akhir sebenarnya kami masih menginduk ke Rumah Amal Salman, dan 2019 kita memutuskan untuk bisa memisahkan diri menjadi lembaga, menjadi mandiri gitu. Lumayan panjang ya, sampai 3-4 tahun mungkin ya. 3-4 tahun ini baru bisa memisahkan diri gitu. Dan itu juga masih dari yang kecil, karyawannya masih 5 orang waktu itu gitu. Dan rumah sakit sendiri terjadi waktu 2016 sampai 2018 itu masih proses fundraising untuk pengumpulan dana wakaf perluasan lahan, lumayan panjang. Dari 2016 sampai 2019 ini jadi proyek awalan, kita sebenarnya belum ada program sama sekali tuh. Program core projectnya cuma ada pembangunan rumah sakit ini, dan alhamdulillah sampai 2018 itu sudah terkumpul kurang lebih 16.000 meter persegi. 16.000 meter persegi lumayan cepat, karena tadi tuh sebenarnya timnya nggak banyak tuh. Yang banyak tuh alumninya, senior itu yang kontak siapa gitu. Kita mah cuma bantu proposal buat itu, kirim, oke. Nah, kita yang proses untuk pembelian lahan di sekitarnya, kemudian ngeproses perizinan segala macam, itu sebenarnya seniornya tuh di teknis gitu ya. Dan proses fundraisingnya sebenarnya di awal-awal kita ke kontak-kontakan para alumni aja. Jadi alumni sebenarnya mereka cuma memberikan kontak-kontak tuh, coba hubungi ini, saya udah kontak, dan coba datangi ini gitu ya, seperti itu. Kalau enggak, kalau dari bawahnya inisiasinya event-event ini yang ada di Masjid Salman kan keaktivisan banyak bidang yang menyelenggarakan event-event, kita mulai masuk gitu ya, untuk bisa edukasi terkait wakaf dan apa yang kita kerjakan sebenarnya. Termasuk event-event eksternal seperti kajian-kajian di luar. Enggak semua orang mendalami terkait wakaf, artinya kita perlu mengedukasi lebih dulu nih. Awareness-nya perlu dibangun terlebih dahulu, dan di awal lumayan sulit karena sebenarnya sampai sekarang juga edukasi wakaf ini nggak terlalu masif seperti zakat. Kalau zakat kan sebenarnya sudah dimasifkan oleh Basnas dan pemerintah sendiri ya, sehingga awareness-nya lumayan bagus gitu di Indonesia, dan semua orang sudah ngebawa zakat itu kewajiban ketika memang sudah mampu. Dan
di pemerintah sendiri sudah bisa memberikan edukasi dengan baik gitu. Bahkan sekarang pajak pun bisa dikurangi ketika memang person itu menaikkan zakat gitu. Dan ya itu sudah jadi edukasi yang umum dilakukan. Sedangkan wakaf sampai sekarang juga edukasinya, literasinya nggak terlalu masif sebenarnya, belum gitu. Dalam jangka waktu yang ya sebagai kita yang tahu dari 2016 sampai sekarang gitu, dari BWI terus menggalakkan literasi yang masif ya. Cuma memang dari sisi indeksnya juga belum terlalu besar gitu di Indonesia. Nah, balik lagi ke fundraising tadi, banyak kolaborasi dengan pihak eksternal itu jadi satu hal yang kita lakukan Pak sampai 2018, kajian, terus kemudian inisiasi program seperti waktu itu ada alumni yang memiliki keahlian di sisi art gitu ya, lukisan-lukisan, kita buat pameran lukisan yang dilelang gitu. Hal-hal yang dari yang kecil-kecil seperti fundraising langsung ke jamaah yang lewat, yang sholat kita ajakin secara langsung, sampai hal-hal besar seperti lelang lukisan yang akhirnya dijadikan wakaf gitu. Dan itu berapa tuh? Tahun 2017 harganya berapa? Range-nya lumayan besar Pak, besar, ya? Puluhan sampai seratusan ada gitu. Gitu. Jadi dikumpulin aja lah semua yang dikenal gitu, mau bikin lelang lukisan. Iya. Dan cepat ayo yang mau wakaf gitu kan, hal-hal yang kecil kita kejar, yang besar juga kita kejar. Lalu edukasi ke jamaah dan ke dosen-dosen itu, karena Masjid Salman sendiri kan circle satunya ITB nih. Jadi edukasi pertamanya udah pasti ke tendik dan dosen guru besar gitu. Dan alhamdulillah karena tadi kenalan itu yang berkontribusi banyak nih sampai 2018 gitu. Lalu kemudian circle keduanya ke masyarakat sekitar, tapi tadi melalui kolaborasi eksternal seperti kajian. Jadi semua masjid kita datangi, punya jadwal apa aja gitu, kita dekati semua komunitas yang dekat dengan masjid tersebut, misalnya apa di jadwal kapan, kita dekati komunitinya gitu. Boleh nggak kita edukasi tentang wakaf dan mengajak jemaah untuk berwakaf. Kebetulan waktu itu juga komunitasnya sangat terbuka ya Pak, sehingga kita bisa kolaborasi secara aktif gitu ya waktu 2018 karena sebelum COVID lah. Nama Salman juga dikenal ya, berarti juga maksudnya ada namanya itu, karena itu yang jadi dikenal orang gitu. Cuma ada ini juga nih Pak, ada kendala juga kita alami gini. Jadi orang merasa bahwa Salman sudah besar gitu ya, bahwa oh Salman mah udah percayalah, udah besar gitu, udah banyak yang nyumbang gitu. Akhirnya mereka mengurungkan diri gitu. Nah, jadi ada PR juga di kami nih. Kita baru merintis tapi namanya sudah besar gitu, sehingga itu sampai sekarang masih ada sih Pak, calon-calon donatur seperti itu. Ah Salman mah udah besar lah, nggak usah disumbang lagi gitu. Tapi ya akhirnya kita terus memberikan informasi ke urgensiannya gitu, seperti apa sih yang jadi concern sebenarnya kan tadi itu, value apa yang mau kita berikan untuk masyarakat dengan wakaf ini gitu, bahwa literasi wakaf itu secara lahiriah, secara batin gitu ya, ini untuk calon donatur, untuk donaturnya ini sendiri kan sebagai jariah yang akan bermanfaat gitu. Mungkin saya coba share screen kalau misalnya. Boleh, wah. Sesuatu. Ya kita perlu beli ini nih, perlu beli, gitu. perlu bikin ini. Belilah. Jangan pakai ini, fokus mulu. Terus gimana? Di pos. Pos lah. Gimana? Berarti prosesnya udah berapa lama sekarang Pak? Pembangunan masjid mau masuk 5 tahun. mau masuk 5 tahun. Nah ini yang terakhir ini. Tahun kelima. Tahun kelima. Harusnya. Oh, udah deadline-nya gitu ya. bedanya dengan wakaf Salman tadi kan sudah jelas ya, ini untuk bangun rumah sakit gitu kan. Betul. Kalau ini memang masih pembebasan lahan sih. Masih fokus di kebebasan. Untuk apanya kan kita masih belum Ada konsep. Untuk apanya? sudah ada konsepsi untuk apa namanya kayak rumah sakit segala macam. Tapi
fokus kita kan di itu ya, ya Pak, di kebebasan. Cuma kan narasi untuk nanti jadi apa itu yang masih belum ya. Pas Ya kan, narasinya kan ini. iya, pas sebenarnya kita tuh udah beli 2015 atau 2020. Tapi 5 tahun tuh vakum setelah itu. Oh 5 tahun Pak. Kan masih takut tuh kan ini Iya. gimana takut. Kita launching COVID ya. Pas COVID ya. COVID 2019. 2000 Malah kok dapatnya banyak ya Pak. Iya, karena kan kita khawatir ya jangan-jangan pada 2019 lagi berat gitu ya. Iya, Malah mulainya. karena Wakafnya macam 2020. meninggal. Banyak. Iya benar. Berarti itu tanahnya hasil membebaskan ya Pak? Iya. Jadi Masih akarnya kurang. awal sekarang jual beli. Jual beli. Tapi nanti akan jadi Betul. akar pakar. Kalau dari yayasan sendiri apa sudah memiliki izin Badan Wakaf Indonesia Pak? Nah, ini belum ya. Belum ya. Belum ya? Belum kan Belum. udah ada suruh-suruh tuh. Tapi itu kayaknya bagus juga ya kalau punya izin ya. Iya kan udah ada suruh-suruh tuh. Itu makanya harus ikut itu yang pelatihan itu ya, yang 3 hari, 2 hari yang online, kemudian yang 1 hari itu yang offline, yang bayar 3,5 juta itu kan dari PWI itu kan. Izinnya Jadi ada izin nih wakaf uang apa izin apa ya? Kan ada dua tuh ya. Wakaf Haji uang. wakaf uang kemana? Sama haji wakaf yang buat barang aset tuh ya. Betul. Berarti izin apa? Kalau wakaf salman izinnya wakaf uang Pak. Wakaf uang itu kan. Betul. Tuh pakai itu tuh. Sebenarnya untuk pengajuan lembaga wakaf di BWI sudah tertera jelas ya seperti apa. Kalau nggak salah ya, terus lembaganya sudah punya amanah gitu ya, amanah yang berapa meter persegi gitu ya, udah diamanahkan program-program wakaf dan akan jadi apanya itu digali aja. Dan sertifikasi minimal 2 orang kalau nggak salah. Iya. 2 orang. Ini kan sudah berjalan 4 tahun selesai, terus ini tahun ke-5. Sementara sekarang belum punya sertifikasi yang 2 orang itu. Tapi beliau kan sudah dokter katanya. Oh, Saya suruh ikut Pak Dodi ya, ikut bareng saya. Enggak, saya udah cukup ya. Yang gitu. Nggak dulu udah Saya ini. maunya jadi pengajar. Dulu udah di tahun apa? Di Tanjung lah kan. Bukan Tanjung. Di Tanjung. Itu ditawarin tuh ya. Tapi pada nggak mau ini istilahnya itu. Sebenarnya itu Udah ditawarin. ditawarin. Iya. Lebih ke ini aja Seru. sih, trust dari lembaganya. Karena kan ketika kita bicara lembaga wakaf, kita bicaranya terkait trust dari donatur dan jamaah. Nah, trust itu biasanya dari lembaga yang memiliki izin resmi. Karena kan sekarang yayasan di Indonesia lumayan banyak, Pak. Iya. Dan yayasan itu baru memiliki izin dari Kemensos Iya. untuk bisa menghimpun dana infak sebenarnya. Kalau misalnya lembaganya mau memproses untuk dana zakat ya luasnya. Nah, untuk dana wakaf perizinannya agar ini sih lebih ke memiliki Kekuatan bapak hukum. gitu ya, kekuatan hukum satu, sama Iya. konsultasi secara langsung nih, karena Badan Wakaf Indonesia juga sangat terbuka untuk bisa mendapatkan lembaga yang berkonsultasi secara langsung gimana sih prosesnya yang baik itu, gimana yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan fundraising yang bagus juga gitu ya, dan proses apa yang harus kita lalui untuk bisa memproses ini gitu. Karena dengan kita ada di circle-nya Badan Wakaf Indonesia, otomatis kita bakal dibina secara langsung. Iya, emang sih lebih ini. Bang. Kalau misalkan yang ikut sertifikasi Insya Allah, Pak. Iya. bukan dari anggota yayasan boleh juga kan, misalkan dari Enggak, Pengurusnya. Pengurus lah. harus pengurus atau Enggak harus harus. boleh. Kalau di kita pengurus cuma satu yang ikutan sertifikasi, tim yang di bawah sih yang seperti saya gitu di manajerial juga ada satu, terus tim saya yang di fundraising itu ikutan juga, karena kan skemanya lumayan banyak, ada 10 gitu, 10 skema, dan setiap sertifikasi itu hanya satu skema gitu. Dan saya sendiri sebenarnya baru ambil satu sertifikasi di penerimaan karena saya di bagian fundraising gitu. Nanti ada beberapa sertifikasi ya ternyata. Itu Skemanya itu apa itu? ada silabusnya. ada silabusnya, kalau nggak salah ada. Saya penerimaan Pak, penerimaan harta benda wakaf, kemudian ada pengelolaan, ada penyaluran juga, tata kelola gitu. Jadi ada prosesnya apa aja yang harus dimiliki oleh lembaga wakaf. Silabusnya macam-macam gitu. Kalau yang ingin mempelajari semuanya sebenarnya ada lah di BWI gitu. Cuma sertifikasi ini lebih ke pelatihan secara resminya gitu, profesional. Ada OSP-nya juga. Ada SP-nya juga. Oh iya. Ada sertifikasinya. Iya. Kurang lebih
kalau nggak salah per sertifikasi itu 3.500.000. Iya, Oh, sama standar saya. Sama itu. Saya pernah daftar waktu itu kan. Ini mau Daftar doang. Cuman ini waktu itu kan saya udah daftar. Cuman ternyata Untuk mahasiswa. untuk mahasiswa akhirnya nggak Untuk bisa. mahasiswa. Waktu itu murah ya Pak? Murah. Saya Diskon. sekalian mau pulang kamu ke Solo sekalian ikut. Udah daftar terus dihubungin lagi berapa hari kemudian. Oh ini bapaknya nggak bisa karena itu khusus mahasiswa. Di area Padahal sana. Pak Jaka masih mahasiswa ya? Pak Jaka masih mahasiswa ya? Iya. Sebenarnya nggak masalah. Udah lulus. Jadi kalau di wakaf Salman sendiri, karena yang diberikan privilege untuk bisa sertifikasi ini karyawan, dan masa sertifikasi itu kurang lebih 3 tahun berlakunya, jadi sekaligus diikat sebenarnya untuk pengelolaannya gitu. Jadi talent karyawannya ini diikat selama 3 tahun untuk bisa mengaplikasikan hasil sertifikasi tersebut. Tapi misalnya tadi kan sertifikatnya tadi penerimaan, diperpanjang jadi penerimaan, tetap penerimaan ya, nanti bukan ditingkatkan jadi Lebih baik ngambil yang lain sih Pak. Jadi 3 tahun itu lebih ke pengelolaannya aja, tanggung jawab ke lembaganya. Jadi kalau misalnya mau ambil sertifikasi di orang yang sama, lebih baik ngambil skema lain gitu. Kalau misalnya mau biar tahu semua ya. tahu semua, jadi nanti saling sharing. Oh, jadi 10 skema itu di 10 sertifikasi yang berbeda? Betul. Oh, begitu. Tapi sebenarnya cuma wajib ambil 2 aja sih. Oh, yang Di- utama? Yang utama. Maksudnya dua orang ya, bukan Dua orang. Dua orang apa dua Jadi skema? 2 orang sebenarnya yang wajib sertifikasi untuk bisa mendapatkan izin lembaga wakaf. Tapi rekomendasi saya yang diambil itu lebih ke penerimaan, karena kan kita proses fundraising sama pengelolaan. Menerima dan pengelola. Tapi nggak apa-apa juga kalau 10 orang yang masing-masing. Itu lebih baik gitu. Iya, maksudnya Tidak tadi sponsorin, apa sponsorin. siapa gitu. Tapi 3 juta. Kan gantian, nggak sekaligus. Gampang tinggal gesek aja. Nyicil gitu bisa ya Mas? Ini kecil satu aja dan Bu Lela mau membiayai bulan. Amin, doain ya Pak. Itu Kita lihat dua bisa. sertifikat itu yang harus dimiliki sebelum mengurus izin itu. iya betul kalau nggak salah. Tapi penerimaan semua dua-duanya. Biar cepet, ya. Dan di wakaf Salman juga belum ngambil semua Bu, Pak. Jadi yang iya betul. Belum semuanya. Cuma ditawarin tuh. Mereka nggak mau kan? Saya itu kan bolak-balik ditawarin Pak. Cuman ya Makanya, sebelum bayar-bayarnya kita. Ditawarin izin loh, izin ini pakai uang. Sama Ustadz Hendri kan ditawarin tuh dulu tuh. Iya, ditawarin. Tapi kan ngurus Bayar disuruh bayar juga. Soalnya kita belum studi banding Pak Doni. Soalnya kartu namanya hilang. Untung nemu ya Pak ya? Mungkin Namanya hilang. lanjut dulu aja. Saya nggak banyak mau menjelaskan ini sih Pak. Cuma ada beberapa hal. Ini mungkin ini juga bisa jadi satu insight ya. Saya belum tahu sih bagaimana diaplikasikannya nanti di Yayasan Al-Ihsan ini untuk bisa dijelaskan. Ini saya sengaja mendownload report anual dari 2023 karena 2024 kemarin masih diproses gitu ya untuk annual reportnya, dan report anualnya juga mendalami terkait penerimaan, pengelolaan, penyaluran, dan keuangan. Jadi ini bisa jadi satu standar yang bisa dipelajari. Pertama, sudah pasti informasi terkait wakaf Salmannya itu sendiri gitu. History, terus apa yang value dimiliki oleh wakaf Salman. Laporan ini juga bisa di-download ke Bapak Ibu di websitenya wakaf Salman. Ini sebagai satu satu upaya transparansi dari wakaf Salman untuk jamaah, untuk donatur, untuk masyarakat umum, bisa dibaca secara langsung dan di-download di websitenya wakafsalman.or.id. Sudah pasti di awal kita ngambil value dulu, kenapa sih harus wakaf ya, kenapa wakaf ini jadi penting, dan apa sih tuntunan yang kita pegang untuk bisa mengelola lembaga wakaf ini, karena belum semua orang bisa langsung menerima terkait wakaf itu apa gitu. Bahkan ketika kita edukasi sepanjang 8 tahun orang di jamaah Masjid Salman aja sebenarnya wakaf Salman itu apa mereka nggak tahu sebenarnya. Wakaf itu apa mereka tahu, dan secara umum sebenarnya wakaf itu mereka punya pemikiran
bahwa ya udah 3M aja, masjid, madrasah dan makam gitu ya, tiga itu gitu. Dan itu yang jadi informasi awal gitu, sebenarnya nggak masalah gitu. Dan kita edukasi lebih dalam gitu bahwa wakaf ini sebenarnya sedekah jariah gitu, salah satu dari tiga pahala yang tidak akan berhenti amalannya gitu waktu kita sudah meninggal sampai di yaumul syafa'ah. Ini informasi awal dan why-nya sebenarnya sih, kenapa kita harus menggalakkan wakaf gitu, dan apa sih urgensinya untuk jamaah gitu. Dan itu yang selalu kita buat persepsi untuk jamaahnya kita kuatkan gitu. Bahkan selama 8 tahun berjalan aja proyek pembangunan wakaf rumah sakit ini nggak semua orang tahu kok Pak gitu. Iya. Betul. Apa ini baru tahu ya? Ini baru pada tahu juga mungkin ya. Soalnya wakaf sama aja kan. Rumah sakitnya sekarang lagi pembangunan gedung pertama Bapak. Gedung pertama ini udah mau selesai untuk bisa langsung dioperasionalkan. Tadi prosesnya panjang, perizinan, terus kemudian 16.000 meter persegi terbebaskan untuk bisa mendapatkan izin pembangunan rumah sakit, baru kita mulai pembangunan. Pembangunan juga nggak langsung di rumah sakitnya. Di 2020 ketika pandemi, 2019 malah sebelum pandemi, kita bangun dulu masjid. Kita punya filosofi kalau di Masjid Salman, jadi memang peradaban itu dimulai dari masjid. Artinya semua informasi, semua apa yang kita lakukan itu harus berasal dari masjid. Filosofinya dari Masjid Salmannya juga gitu. Kita berasal dari masjid, bisa berkembang kemana-mana. Jadi kita bikin masjid baru. Kalau sekarang berarti tanah yang sedang diupayakan ini berapa luasnya dan 2.600. sudah ada apa aja di situ? Sekarang itu kami baru membuat untuk untuk memberikan kemanfaatan ya. Kemanfaatan itu yang pertama itu parkir untuk jemaah sholat Jumat. Karena di masjid itu karena memang lahannya sempit gitu kan. Jadi alhamdulillah ketika dibuka sebelah barat itu masjid itu kita bisa nampung motor itu sampai dengan kalau libur ya Pak. Kalau libur itu akan sekitar 300-an lah itu sampai masuk motor gitu. Nah cuman selain dipakai buat lahan parkir, kami juga buat parkir sewa lah gitu kan, seperti itu, parkir sewa untuk mobil. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dimanfaatkan selain di hari Jumat ataupun di sholat rawatib gitu, itu kan kosong ya. Nah kami coba buat selain untuk memberikan kontribusi tadi parkir, kami juga ingin ada penerimaan gitu kan, dalam arti penerimaan uang sewanya itu buat menambah pengumpulan dan bisa dilakukan ya sedikit menambah lah gitu kan untuk pembayarannya gitu, fundraisingnya gitu, seperti itu. Terus yang selain itu kami juga ada kebun, sekarang itu digunakan kebun. Jadi awalnya kita juga pengen ada kebun produktif di situ gitu kan. Kebun produktif salah satunya ya di situ ada tanaman, ada herbal juga, ada sayuran di situ. Kami juga ya ikan pernah, kita juga pernah ikan kan, terus seperti itu. Kota Depok. Ya, dan alhamdulillah sekarang yang paling baru kami berikan layanan air minum gratis gitu kan, seperti itu. Itu juga dari pewakif juga gitu kan, dan alhamdulillah ketika ditanya sekarang berapa hariannya 4 sampai 5 galon sudah bisa didistribusikan lah bagi warga atau masyarakat yang datang untuk mengambil air minum. Itu salah satunya yang kami gunakan. Nah, makanya ini selain yang 3 tadi ya kami juga banyak ide-ide gitu kan. Cuman itu masih terbatas itu bagaimana terutama nanti ininya sih ya, reportnya gitu kan, laporannya gitu kan. Nah,
kita juga ini ya Pak ya, kita juga membuat annual report ya gitu kan dari tahun 2000 kalau nggak salah 2023, 2024 ya, 2022 ya mulai ya. Kita bikin 2022, 2023, 2024 belum ya, kita belum rilis gitu, dan itu juga kami simpan di media sosialnya gitu kan, seperti itu. Webnya juga ada tapi nggak selengkap Salman gitu, seperti itu. Itu sih kan yang yang mungkin saat ini kita bisa lakukan. Memang kembali lagi kita utamanya untuk 5 tahun ini pembebasan terlebih dahulu. Dari yang tadi 7,8 miliar sebanyak 2.600 meter kita baru diselesaikan sekarang berapa? 1.900 ya Pak ya, 1.900 dengan dikonversi kalau misalkan ke uang 6 miliar kurang ya gitu, lebih 6 miliar lebih gitu. Itu sih Kang yang update dari. Wah, semoga dilancarkan Pak. Artinya sebenarnya manfaatnya udah banyak ya Pak. Banyak ya. Nah, value itu sebenarnya yang selalu kita sampaikan tuh, apa sih manfaat untuk masyarakat yang sudah kita berikan gitu, dan itu harus udah mulai ada hitungannya. Per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa, bahkan per tahunnya udah ada gitu. Karena di awal ketika kita bicara manfaat, selalu kita sampaikan Ada infografisnya ya. betul, informasi di awal ini selalu kita sampaikan penerima manfaatnya. Jadi berapa banyak program yang digalakkan di mana aja itu kan di satu tempat ya Pak tadi disampaikan, tapi artinya itu udah harus bisa dihitung. Biasanya kita menyampaikan value ini supaya para donatur juga merasa bahwa oh iya ternyata yang kita salurkan selama ini sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat, dan itu disampaikan secara langsung ke umum gitu ya, ke masyarakat atau jamaah sekitar, bahwa dengan program ini kita sudah bermanfaat untuk berapa banyak jamaah. Itu jadi satu value yang selalu kita sampaikan, dan otomatis ketika kita bicara trust, orang berharap transparansi dari apa yang kita lakukan. Berapa banyak manfaat, apa aja yang jadi manfaat untuk masyarakat, tadi sudah disampaikan banyak banget ya, dan kira-kira kedepannya kita mau ngapain nih, itu yang harus disampaikan gitu. Dan berapa banyak yang sudah kita himpun dan berapa banyak yang sudah kita salurkan, itu jadi satu hal yang penting untuk bisa diinformasikan, karena kita bicara trust, itu informasi yang bisa disampaikan. Biasanya ini jadi satu penarik magnet untuk para donatur. Oh ternyata program ini bermanfaat lebih banyak. Contohnya ketika kita membuat satu program air bersih gitu ya di satu wilayah, dan kebutuhannya kurang lebih 50 juta, dan ternyata di 50 juta ini untuk bisa memberikan manfaat untuk berapa banyak kepala keluarga nih. Basisnya tadi dari masjid, kita buat air bersihnya basisnya di masjid supaya apa? Supaya orang bisa terus aktif ke masjid gitu ya. Dan manfaat apa untuk masyarakat sekitar? Otomatis masyarakat bisa mengambil air bersih dari situ nih. Nah, masyarakat sekitar berapa banyak sih yang bisa di-cover? Misal 50 kepala keluarga, satu keluarganya itu kurang lebih 3 orang ya, otomatis ada 150 orang yang mendapatkan manfaat dari program tersebut sepanjang tahun misalnya. Nah, itu jadi satu hal yang bisa dijadikan magnet untuk fundraising. Jadi harus dikuantifikasi. Iya. Betul. Laporannya. Setahun itu berapa miliar misalnya gitu manfaat. Mas Haji mau nanya ya, jadi kalau seandainya gitu ya kan programnya itu kan kita lihatnya seberapa besar manfaat untuk penerimanya gitu Betul. kan ya. Nah kalau dia dalam satu komplek, ini kan wilayahnya wilayah komplek nih. Betul. Gitu kan, apakah memungkinkan gitu, kalau kayak Salman kan lingkungannya agak luas gitu Betul. ya, ibaratnya mencakup satu kecamatan atau satu kelurahan gitu kan. Nah kalau kita kan cuma satu komplek, apakah memungkinkan kita untuk mengekspansi donatur kita gitu ya di luar komplek, sehingga mereka, sedangkan mereka tidak terlalu Tidak mendapatkan engage. manfaat, jadi penerima benefit dari apa yang kita kerjakan gitu. Itu mungkin nggak Mas? Terus
kalau yang saya sering ikutan nyumbang online tuh biasanya yang Palestin tuh. Betul. Yang ustadz-ustadz itu kan saya sering tuh ikutan. Apakah memang Salman punya program-program yang seperti itu, gitu yang melalui digital media, terus seberapa besar efektifnya, atau kayak kitabisa.com kayak gitu-gitu, apakah ini Mas gitu? Maksudnya kita emang butuh insight banget nih supaya kreativitasnya agak meluas, karena kita cuma sekomplek itu doang. Ya, mesin ini kan sebenarnya manfaatnya untuk masyarakat umum ya Bu, nggak hanya satu komplek itu aja. Nah, biasanya untuk menerima manfaat dicek jamaah yang keluar masuk nih. Kalau misalnya di Masjid Salman tuh setiap ada kegiatan selalu ada checking nih. Misalnya Jumat dia kurang lebih bisa meng-cover 2.500 orang. Kita hitung satu tahun berapa kali Jumat sih gitu ya. Dan setiap hari dari pagi sampai sore itu rata-rata per sholatnya berapa orang yang sholat di Masjid Salman, misal dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu selalu ada hitungannya gitu, sehingga manfaatnya bisa terus terdata gitu. Dan dari tahun ke tahun berapa banyak sih manfaatnya, naikkah atau turun, terus kalau misalnya turun apa yang jadi penyebabnya gitu, itu jadi satu data yang bisa disampaikan. Nah, untuk memberikan informasi ini memang kuatnya di internal Bu. Di Salman sendiri kan sebagian besar donatur itu ITB, dan nggak terpatok di ITB yang ada engagement dengan ITB-nya, bahkan masyarakat yang engage dengan ITB-nya gitu. Karena bisa jadi ketika kita bantu ke satu wilayah itu orang sekitar yang memang tahu tentang wakaf Salman, dia jadinya tahu bahwa oh ini mau dibantu ITB gitu, melalui Salman gitu. Dan upaya-upaya untuk bisa fundraising keluar itu sangat terbuka untuk dilakukan Bu. Ketika kita bawa Yayasan Salman, sebenarnya kita juga kolaborasi dengan yayasan-yayasan sekitar gitu untuk bisa engage gitu. Tapi ada konflik of interest ya di situ kalau kerja sama dengan yayasan lain? Itu selalu ada, tapi kita cari cara terbaik aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya eventnya yang diadakan yayasan, dan sebenarnya yayasan nggak terlalu engage terkait fundraising gitu ya udah kita bagian fundraisingnya gitu. Tapi kita bantu apa, support, misal support air, kalau nggak support fresh money itu untuk kafalah misalnya kayak gitu. Nanti di endorse sama ustadznya misalnya gitu. Jadi kita bisa menggrab donatur tamu dari jamaah ustadznya, dari tamu yayasannya gitu, itu nggak masalah, tinggal kolaborasinya aja. Nah, ada beberapa case di mana kita kolaborasinya, bahkan kalau wakaf Salman kolaborasinya dengan yayasan tuh oke, kita buat satu event yang nantinya programnya akan diaplikasikan untuk program yayasan tersebut gitu ya, yayasan tersebut, tapi secara penerimaan ada di wakaf Salman nih, artinya wakaf Salman bisa menerima semua dana yang di awal pertama kali event itu terselenggara dan kita kelola dengan baik, dan akhirnya aplikasi penyalurannya untuk program lembaga tersebut gitu. Jadi artinya win-win solution gitu ya. Jadi nggak harus kita kekeh dengan program yang ada di kita gitu. Jadi kalau misalnya yang penting dari program tersebut kita dapat data jamaah yang ada di yayasan tersebut gitu. Nah, bisa jadi kita informasikan program yang kita juga, dan ini kolaborasi sama yayasan yang kita kolaborasi sebelumnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Gitu ya. Itu bisa dilakukan. Kontribusi sih ya, lebih Kontribusi. Jadi kayak namanya satu yayasan dia mau bikin acara apa, kita berkontribusi di bidang apanya, kemudian pada saat penerimaan zakat dari jamaah yang hadir itu masuk ke wakaf Salman, kemudian nanti untuk dana yang masuk ini dibicarakan lagi dengan yayasan mau diapakan gitu ya. Bisa porsi-porsinya bisa ke Salman sebagian atau ke yayasan itu sebagian gitu. Betul. Jadi dibicarakan di belakang lah gitu ya, sebelum eventnya terselenggara. Wakaf Salman ya dengan ITB kan ada endowment fund tuh ya. Betul. Itu apa nggak konflik gitu ya? Nah, secara pengelolaan kan endowment fund ini benar seperti wakaf ya, pengelolaannya secara garis besar itu konsepnya ya. Walaupun aplikasinya bukan wakaf gitu.
Kita kolaborasi sih ya. Ini yang kolaborasi nih. Kan Reza. Endomop yang BPDL ya. Seperti apa? Jadi untuk kolaborasi antara Wakaf Salman sama BPDL tadi sedang progres Pak, dimana misalkan yang sedang kami proses itu dana abadinya ITB. Iya. Itu kan BPDL kan bukan nazir ya, jadi memang untuk kalau misalkan ada dana-dana cash wakaf seperti itu kan harusnya diolah sama nazir kan. Nah nanti nazir sama wakaf sama diolah, baru nanti si hasil manfaatnya baru kita jadikan program salah satunya beasiswa. Lalu kita juga ada beasiswa perintis, terus beasiswa untuk UKT untuk mahasiswa ITB. Yang olah ini Salman. Karena BPDL kan hanya apa istilahnya badan ya di ITB sendiri. Sedangkan di peraturan itu pemerintah yang bisa mengelola untuk wakaf itu ya nazir. Fokusnya beda ya? Iya, jadi di sektor-sektor syariah BPDL menggandengnya lembaga nazir, ya salah satunya Wakaf Salman. Dan manfaatnya juga untuk apa sih ya, untuk calon mahasiswa yang mau masuk ke ITB gitu. Kan BPDL sendiri dia endowment fund untuk ITB-nya gitu ya. Tapi ketika kolaborasi sebenarnya manfaatnya nanti programnya untuk ITB juga gitu. Kurang lebih seperti itu Pak kolaborasi. Tadi pertanyaan Ibu juga terkait apakah memungkinkan untuk fundraising keluar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan di digital ini sangat terbuka ya, kesempatannya untuk siapa aja. Di digital ini banyak yang masuk juga melalui informasi-informasi yang mereka dapat via sosial media, melalui word of mouth gitu ya, dan harus ada satu sumber informasi atau sumber sesuatu lah yang bisa mereka baca, dan ini menginformasikan apa yang ingin kita sampaikan, sehingga mereka tuh nggak kepusingan harus nyari ke siapa sih informasi tentang ini gitu. Oke, mereka dapat informasi tentang Yayasan Al-Ihsan lagi ngebangun mau apa gitu ya di sebelah masjidnya gitu, dan ini masih ada kebutuhan gitu ya. Nah itu mereka dapatkan informasinya, tapi apakah mereka mendapatkan informasi, mereka tahu di mana harus membantu gitu. Nah sejauh ini mungkin nanti kita tanyakan sumber informasi apa yang dimiliki oleh Yayasan Al-Ihsan ini untuk bisa orang tuh mengakses secara cepat dan gampang, mudah gitu ya, seperti apa. Nah kalau di Wakaf Salman sengaja kita build satu website untuk bisa jadi pusat informasi, sehingga orang mendapatkan informasi melalui sosial media, melalui Google, melalui word of mouth tadi, dia bisa searching otomatis di Google Wakaf Salman dan otomatis menjadi pencarian pertama di Google. Oh ternyata ada nih informasinya, betul, SEO-nya berjalan, Meta Ads-nya berjalan, semua kanal sosial medianya diaktifkan gitu ya. Jadi orang nggak kesulitan mengakses informasi dan bisa langsung straight to the point apa yang mereka tuju. Misalnya sejauh ini sih ada beberapa tujuan ya orang mencari Wakaf Salman. Pertama mencari informasi, entah itu tentang programnya atau terkait laporannya. Laporan itu biasanya dari mahasiswa atau dosen yang lagi nyari-nyari informasi terkait Wakaf Salman, gimana sih pengelolaan lembaga wakaf. Bahkan kompetitor juga mencari gitu. Yang kedua ini donatur, sudah pasti calon donatur yang baru informasinya awal dia dapatkan, oh ini tertarik, kemana sih saya harus nyari gitu. Dan ternyata ketika mereka searching di Google ada nih pencarian pertama Wakaf Salman ke website gitu. Mereka explore, oh ternyata Wakaf Salman itu seperti ini. Dan oh gimana sih caranya saya tertariknya, saya mau menyumbang. Jadi orang tinggal klik aja program-program yang ada di sini gitu. Dan orang bisa langsung menunaikan wakafnya di sini. Ini sama aja sih. Masuk ke digital media itu harus kredibel dulu ya, dalam arti kita punya izin BWI itu tadi. Nggak harus Ibu kalau sosial media. Ini kan akses yang terbuka untuk siapa aja. Bahkan sebenarnya website Wakaf Salman tuh masih cukup di tahun 2020 dia nggak menghimpun sama sekali gitu, tapi investasinya sudah kita keluarkan gitu ya, karena untuk nge-build website ini nggak mudah gitu. Kita juga baru nge-build ini di 2020
2020 dan nggak aktif sama sekali gitu. Karena kita nggak tahu harus ngapain gitu. Punya aja gitu. Jadi pusat informasi dan website portofolio lah ya. Portofolio. Nyari apa tuh ada referensi di situ. Rumah sakit jelas. Kita memang harus satu fokus kali dulu. Rumah tafis umpamanya apa? Islamic Center. Jadi open aja portofolionya, masalah nanti pelaksananya kapan kan nggak harus marah. Nah, perencanaan itu jadi penting juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan bahwa ini untuk pembebasan lahan, tapi untuk apanya jadi kita belum tahu konsepnya jadi apa, itu akan sangat sulit disampaikan. Dan ketika kita bicara satu program, memang dia akan bicara terkait ini program apa sih gitu kan. Pertanyaan awal yang selalu muncul gitu. Buat apa sih gitu ya? Buat apa sih gitu. Sebenarnya kan pernah juga kita punya FGD ya, melibatkan semua RT juga, mengerucut ke tadi kan usulan utama itu rumah tafis ya kan. Cuma memang untuk membangun rumah tafis dan mengoperasikannya kan butuh uang gitu kan. Dan sekarang kita masih fokus untuk pembebasan. Sadar ya narasinya harusnya rumah tafis tetap diwujudkan, tapi misalnya kita bukan nih semua, walaupun kita masih tahap pembebasan, masalah penggunaan dananya itu tetap boleh gitu untuk pembebasan tanah. Jadi project sebenarnya satu project itu mencakup semua proses yang harus dilalui gitu. Jadi entah itu prosesnya mau pembebasan lahan dulu, kemudian fondasinya malah gitu ya, atau malah perizinannya itu masuk ke satu project yang sedang dibangun. Jadi kalau di Wakaf Salman kita fokus ke project yang sudah kita build, yang udah direncanakan dan kita informasikan secara umum gitu. Jadi nanti proses fundraisingnya memang nggak bisa langsung program tersebut, tapi per tahapan. Jadi sama kalau nggak salah di proyek ini juga 76 juta ini adalah untuk proyek rumah sakit ya? Betul. Termasuk pembebasan lahan 16.000 tadi? Betul, karena kan pembebasan lahan sebenarnya sudah mulai dari 2016. Kalau nggak salah kita juga per proses Pak. Kang Haji, mungkin saya tanya dulu Kang Haji. Ya. Tadi kan untuk program pengadaan rumah sakit tadi itu kan 16.000 meter persegi. Nah itu 16.000 meter persegi atau 1,6 hektar kan? Ya. Itu sebenarnya waktu itu ada penggalangan dana atau memang ada yang wakaf sebesar 16.000 itu? 500 di awal. Tapi berarti yang itu mah yang wakaf. Jadi wakaf dari alumni, satu orang alumni mewakafkan aset untuk pembangunan rumah sakit tujuannya. Tapi nazirnya, pengelolanya Masjid Salman. Gitu. Kalau yang 16.000 belum ya? Belum, baru 500. Jadi 16.000 itu upaya fundraising yang terus kita lakukan. Pembebasan lahan. Tentu saja 6 miliar yang kita sudah kumpulkan itu dalam rangka untuk membangun rumah gratis. Tapi awal ini baru kita gunakan untuk pembebasan lahan. Nanti selesai lahan, fondasi. Selesai fondasi mungkin tiang, habis itu mungkin bangunannya gitu kan. Tapi narasi besarnya adalah membangun rumah tafis. Lahan itu hanya salah prosesnya. Yang udah dibikin itu kan ya sama aja itu kan waktu itu. Itu aja sebenarnya yang belum turun fokusnya. Iya, jadi ketika kita tampilkan di depan itu ya gambar marketnya itu. Kita udah punya Mas Haji. Oh, udah. Jadi konsep desain untuk rumah tafis dan segala macam udah ada. Islamic Centernya itu udah lengkap sampai kita nanti akan bikin minimarket di sekitar situ itu udah ada gitu. Cuma memang kita belum ngejual itu. Oh belum karena belum masih dipublikasi. berfokus sama pembebasan lahan teman-teman takut. Sama tadi kadang-kadang muncul kontroversi di masyarakat. Ya itu yang karena banyak yang sosialisasi tentang wakaf itu penting banget. Enggak itu karena banyak yang menentang kok dijadikan kayak gitu. Jadi ada ruko-ruko kayak gitu buat bisnis kan. Padahal Pak, kalau wakaf sendiri mungkin yang kita pernah ke Baitullah ya. Iya. Kan di depan Masjid Haram itu ada jalan bawah kan. Itu kan wakaf itu Pak. Iya, ada toko semua ya. Masjid Haram sama di Nabawi itu tidak ada kayak itu karena dari situ. Iya. Cuma omongan masyarakat itu akhirnya pada betul. Itu tantangan sih.
Betul. Di awalnya Jadi jangan memang ditampilkan rukonya Bu, tampilkan rumah takisnya aja. iya rumah Iya. takisnya. Donasi ya. Ya, dulu campaign kita seperti ini, tapi ini nggak jalan juga sih Pak. Ada nggak banyak donasi yang masuk gitu, karena kita terlalu spesifik artinya. Oh. Iya. Jadi ketika tadi value-nya disampaikan, apa yang mau jadi cita-cita kita tuh, Grand design grand berarti design-nya ya. orang kebayang jadi apa gitu. Kalau proses mah dari donatur sebenarnya nggak terlalu Iya. pusingin gitu ya. Jadi kayak selama progresnya terus berjalan, laporannya terus disampaikan, dan apapun yang kita lakukan tuh transparansinya keluar, grand design-nya ini nih gitu. Kita baru tahap berapa persen nih gitu. Itu yang disampaikan biasanya. Iya. Pembebasan lahan masuk ke situ, Bi. Iya, dalam rangka itu bukan tujuan tapi proses, bagian dari proses. Nah, jadi setiap Support prosesnya bisa disampaikan, sebenarnya dilakukan fundraising juga seperti itu. Nah, ini satu tahap nih fondasi. Nah, emang ketika kita informasikan terlalu spesifik ini akan jadi masalah, karena artinya nanti akadnya akan terikat, Pak. Terikat di fondasi. Kalau misalnya tadi juga pembebasan lahan, itu akadnya akan terikat di fondasi. Secara syariahnya terikat ke situ. Betul. Nah, itu memang untuk pembebasan. Nah, artinya kalau misalnya mau ini nggak terlalu terikat tapi tetap untuk proyek tersebut, ya grand design-nya harus disampaikan. Jadi akan dibuat satu cita-cita kita bersama nih rumah tapis, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nanti kita sampaikan prosesnya gitu. Tapi kita pertahapan ya gitu. Jadi kalau di awal dari direktur kami Pak Hari Utomo itu selalu menyampaikan bahwa jangan sampai kita memfundraisingkan sesuatu yang terikat di satu proses, sehingga betul, bahkan di rumah sakit kan nggak hanya bangunan aja nih, ada fasilitas pendukungnya, ada masjidnya, ada tempat parkirnya. Gimana orang apakah akan alat-alatnya betul, apakah Fokus ke kaki doang atau fokus ke parkir, doang? apakah orang mau menyumbang, kan enggak juga gitu. Iya, grand design. Jadi nanti kalau di rumah sakit ini yang jadi concern adalah kompleks rumah sakit sama hospital gitu. Jadi ini karena kita terlalu spesifik, kita nonaktifkan dan jadinya nggak kita pakai. Jadi kita upgrade lagi jadi kompleks rumah sakit sama hospital. Artinya proses yang harus dilalui untuk pembangunnya rumah sakit nanti sampai semua fasilitasnya terpenuhi, ya udah akadnya di kompleks rumah sakit sama hospital itu. Masukan nih Mas Haji, kita memasukkan. Jadi kalau seandainya kan grand design kita tuh sebenarnya Islamic Center, Mas. Betul. Part of it gitu ya, ada apa namanya, ada Tahfiz, rumah tahfiz, ada mungkin ada penginapan kayak di Jogokarian tuh. Nah, kayak gitu. Nah, itu kita berarti bikinnya langsung Islamic Center aja gitu ya, atau gimana menurutnya? Menurut Mas Haji sarannya nih? Yeah. Sarannya karena memang banyak fasilitas yang dibangun, holistiknya dulu sih. Ya betul, Islamic Center-nya bisa jadi Kompleks satu, Islamic Center gitu ya. itu bisa dipakai gitu. Karena kan si rumah tabisnya sendiri ini satu bagian. Part of ya. Nah, bisa jadi nanti ketika hal-hal lain yang memang akan jadi komersil dan itu akan menghasilkan benefit atau bagi hasil untuk manfaatnya balik lagi ke ke santrinya malah ya. Nah, itu sebenarnya satu kesatuan wakaf. Jadi wakafnya produktif, bagi hasilnya nanti manfaatnya untuk santri-santrinya juga, itu jadi air bersih, jadi bahkan beasiswanya gitu. Islamic Center nggak cuma rumah tahfiz. Udah peletakan Oh, Mas. Iya. Kami datang Iya, di Batak Ridwan Kamil. kami sama wali kota Depok datang itu. Oh, wah itu udah harusnya didukung tuh. Gubernur, wali kota, dan Iya, udah. batu pertamanya Pak Gubernur Jawa Barat. Ada tuh itunya apa, videonya ada tuh. Apa namanya, ininya ada. Ada videonya, ada udah kita ini. Prasasinya ada. Kang Haji, saya mau nanya ini. Inilah pokoknya. Yang pertama, digital marketing yang pernah dipakai di sini itu apa? Yang kedua soal ini operasional. Kan masih di masyarakat itu kadang dana yang terkumpul itu kadang kita aja sebagai pengurus masih takut-takut untuk menggunakan itu, gitu. Sehingga kadang tadi ada salah satunya tadi parkir itu dipakai untuk operasional gitu, karena dana yang terkumpul kita sebenarnya masih takut sebenarnya berapa persen sih gitu kayak yang dari BWI yang boleh dipakai untuk operasional.
Yap. Kalau untuk digital fundraising itu ada funneling ya Pak, kalau di marketing. Dari funneling di marketing itu kan ada awareness, consideration, sampai nantinya closing lah ya. Kalau awareness biasanya kita mainnya di sosial media. Jadi sosial media ini untuk informasi awal, program-program wakaf kita sampaikan apapun yang sedang kita lakukan. Ya, ada buku wakaf, kemudian edukasi-edukasi terkait lahir dan batin gitu ya, informasi event, penyaluran program, kemudian apalagi laporan gitu ya, terus informasi segala macam, ini awareness nih. Terus kemudian orang tertarik gitu ya, akhirnya dia masuk ke tahap interest tuh. Interestnya, oh saya tahu nih ada program wakaf, ada wakaf, lembaga bernama Wakaf Salman, lagi ada project apa gitu ya, rumah sakit, gimana caranya saya mau ngebantu. Itu tahap interestnya tuh. Interestnya kita fasilitasi dengan orang bisa ngeklik langsung nih di sosial media. Nah di sini ada hal yang bikin mereka interest di laporannya, kemudian program-programnya, nomor rekening langsung nih. Kalau mereka nggak perlu terlalu tahu programnya, ya udah saya mau langsung transfer gitu. Atau mereka mau konsultasi secara langsung nih, artinya juga di bawah ada informasi customer service kita ada banyak gitu. Testimoni mas? Kalau testimoni biasanya dia langsung di programnya Bu. Nah, jadi orang bisa langsung ngecek di sini. Laporan setiap bulan selalu kita sampaikan. Ini pengelolaannya. Ini yang ngelola ditunjuk siapa gitu? Ini pihak ketiga atau Pengelola internal? tuh apa? Maksudnya yang buat ini ini untuk aplikasi Sosial medianya. Misalnya untuk pembentukan sosial medianya terus yang Tim internal. Internal. Iya. Berapa orang ini yang Kalau pengelolaan sosial medianya cuma satu orang Pak. Jadi Materinya paling ya, super materinya, dari nah kayak masing-masing desain, terus video, itu masing-masing satu orang. Jadi ada 2 orang tuh untuk fokus ke desain, dan video tuh udah sendiri karena kebutuhannya udah lumayan banyak nih kalau di Wakaf Salman. Tapi data-data yang kita dapatkan itu dari tim program wakaf developmentnya, itu yang perlu lumayan banyak karena programnya lumayan banyak. Kalau di Wakaf Salman ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 orang ada ya? 4 orang untuk semua program yang sedang berjalan gitu. Kalau kayak video segala macam itu mas bisa per project nggak sih? Kita nyewanya? Oh, untuk itu bisa mau pakai pihak 3 gitu kan? Maksudnya jadi nggak usah kita bayar tiap bulan gitu, karena kan belum tentu kita upload video setiap saat gitu kan. Nah kita per projectnya di mana satu project ini mau kita luncurin nih gitu kan. Nah, itu aja kita sewa, kita hire gitu. Bisa. Berarti juga kalau misalnya lagi ada overload kerjaannya kan ya? Iya. Ada Pihak ketiga ya. pihak 3 juga. Apa yang Profesional. Kalau untuk apa namanya? bukan yang ini. Ada SEO atau apanya gitu ya? SEO, meta gitu Pak ya? Meta. Itu Jadi internal juga atau pakai pihak? digital marketing internal Pak. Internal. Jadi emang hire khusus untuk pengelolaan meta ads dan Iya, SEO iya. gitu. Itu nggak gampang itu. Kita pernah itu Pak, kita pernah pakai coba tuh. Udah Pakai Jadi Facebook, program ya Facebook, kan ada Instagram, program untuk pakai itu. Google tuh. Apa itu itu ya? ada. Betul. Tapi juga akhirnya nggak maksimal itu. Wakaf air, Nggak ya kan? maksimal. Program wakaf kebun, itu bisa juga kan? Karena memang Program ketika- wakaf ikan, perikanan. Itu udah terlaku saya semua tuh. Iya. Cuman belum masuk ke iklan-iklan di Udah. udah. Iya. Tapi nggak pernah muncul di wall saya pak. Instagram tuh. Tapi memang ketika kita bicara digital, emang fundamentalnya harus dibangun dulu Pak. Jadi fundamental tuh pengelolaan sosial medianya harus bagus dan rutin ya, rutin dan informatif, membuat orang menarik. Kalau dilihat di sini kan followersnya udah banyak ya, itu memang bisa dilihat lah. Tapi di luar itu Wakaf Salman juga konten-kontennya bagus, tapi ternyata engagementnya nggak bagus nih ke audiensnya gitu ya. Tapi beberapa konten misal kayak gini 68.000, 79.000, 150.000 gitu. Bahkan ada yang sampai cuma 200 gitu ya. Ini sebenarnya repost ya, repost dari yang lain ya. Iya, betul. Terus nah pengelolaannya ini memang harus ada orang yang ngelola. Fundamentalnya harus bagus sehingga orang tadi tuh ada funnelingnya.
orang aware dulu bahwa kita tuh siapa, punya apa. Tahap itu aja sebenarnya yang dibangun sih. Itu mah tinggal orang yang ngelola sosial medianya dulu aja. Terus orang tadi interest nih, tertarik nih ada program ini ngapain. Terus kita harus punya sumber informasi di mana dia bisa nyari informasi lebih detail, karena sosial media dia lebih ke diverse ya, banyak informasi yang kita share gitu ya. Makanya dibangun landing page kayak di Bapak Ibu bisa bikin langsung sebenarnya gratis di Ya, ada kok, LinkedIn. ada. Banyak lah. Nah, ini itu juga ada kan Badi. Ada link. Nah kan orang ketika masuk ke tahap ini dia udah masuk ke interest tuh. Iya. Nah ketika masuk Udah ke database masuk ke kita ya. betul. Nah ketika dia ternyata udah bagus, itu secara data Bu. Kalau database, kalau misalnya dia udah masuk ke tahap consideration gitu, dia udah masuk ke sini nih Action. biasanya action lah itu. AIDA, attention, interest, desire, action. Awareness. Desire, terus actionnya dia langsung wakaf sekarang gitu ya. Tadi kaitannya dengan Pak Hasan tadi yang Iya, sampaikan yang itu kan tadi, yang kaitannya kedua, kalau yang mau kedua. menggaji digital marketingnya, menggaji Karyawan. karyawannya itu kan nggak bisa diambil dari Nah, bisa enggak atau enggak Bisa ketentuan nggak? BBI gimana gitu. Kalau sesuai peraturan BWI dibaca aja mungkin nanti udah ada nih. ada sih, tapi hasil dari profit kan, Betul. bukan dari dana yang dikelola, diambil dari masyarakat. Setuju. Alokasi sih buat infak harusnya. Betul. Jadi ketika kita bicara wakaf kan memang 10% dari bagi hasil yang sudah dilakukan. Itu program produktif. Beberapa program itu dia langsung manfaatnya untuk masyarakat. Dan di konsultasi Dewan Syariah mereka bapak-bapak ini memiliki beberapa pemikiran gitu ya. Pemikirannya adalah apapun yang kita fundraisingkan selama akadnya orang yang berwakaf itu tahu, itu udah sah gitu. Jadi artinya dari akad, dari awal pertama kali donatur dan calon donatur itu berniat untuk wakaf, kita senantiasa menginformasikan TNC dari lembaga. Artinya ini fokus di tata kelola lembaganya sendiri. Nah ini informasi awal Pak dari program yang kita kelola. Artinya di internal wakaf Salman sendiri di semua informasi yang kita berikan di pengelolaannya, nah kita sampaikan informasi Nah, ini kan awal. ya benar ya tuh. Betul. Jadi setiap transaksi yang masuk Pak, transaksi yang ditunaikan, transaksi wakaf yang ditunaikan oleh wakaf. Jadi bukan harus dari bagi hasil kalau ini. Nah betul, kalau ini langsung di awal karena Dari tadi awal, ya. apapun sesuai niat gitu. Ada disclaimer ini ya. Itu niat di awalnya wakif itu sudah tahu bahwa kalau mau wakaf via wakaf Salman TNC-nya seperti ini gitu. Jadi kita sampaikan di awal dan dia menerima. Artinya kan sesuai informasi. Ini bisa cek aja di website semua informasinya. Jadi semua informasi yang kita sampaikan harus di awal. Artinya niatnya juga akan berimplikasi ke akadnya nanti. Jadi akadnya juga wakaf dan infak. Jadi semua program yang kita running, coba ya. Tapi ditaruhnya di Dua bagian. dibagi itu dibagi. Iya betul. Maksudnya di Nah, kurang awal lebih atau seperti di ini. Jadi Masjid Salman sendiri kan sekarang lagi running buat masjid ramah lingkungan nih, Bu. Kebutuhannya lumayan besar dan kan kita nggak mungkin menginformasikan bahwa wakaf untuk Masjid Salman nih, artinya kan untuk masjid ya. Iya. Kan masjid ini udah jadi, mau diapain lagi gitu ya. Tapi masjid ini kan area komplek gitu ya, dan concernnya juga apa sih yang mau kita capai dengan campaign ini. Artinya Masjid Salman mau jadi masjid ramah lingkungan gitu ya. Dia akan mengkonservasi air tanah. Kita nggak bakal banyak mengambil air tanah yang sekarang sudah diambil, sehingga kita perlu ada sumber-sumber air baru gitu yang bisa dimanfaatkan untuk berwudu, kemudian untuk pengairan area sama kebutuhan lain. Nah artinya sebenarnya tadi ini spesifik juga nih Pak, sediakan tangki air filtrasi air hujan dan air wudhu, ini spesifik kan. Tapi ada
informasi lebih holistik yang kita sampaikan bahwa ini untuk pengembangan area Masjid Salman ITB di bawah itu. Nah, cuma salah satu poin aja gitu betul. ya, tapi dijadiin program gitu, Jadi visual. betul, di atas tuh prosesnya, bawah tuh akadnya nantinya implikasinya. Nah, setiap akad kita selipkan program wakaf dan infak. Jadi wakaf dan infak ya. Betul. Jadi Tapi dalam wakaf 90% untuk infak gitu ya. betul. Seluruh itu infak. Ini jadi informasi yang bisa disampaikan di captionnya nanti, di informasi caption. Jadi setiap kali berwakaf Dan dia infak pasti ya. otomatis Itu infak. Ini yang kita jalankan Pak selama ini. Jadi 10% yang infak. Jadi jangan bunyinya wakaf doang, mungkin harus ada wakaf dan Nah, infak. kita udah kan. Ya kita udah gitu udah kan ada Udah ada kasih ini gitu. ya. Setiap ada berwakaf maka 90% wakaf, 10% untuk infak. Ini apakah dari peraturan BWI atau apa? Ini dari Dewan Syariah Pak. Dewan Jadi Syariah. memperbolehkan. Akadnya itu jelas di depan. Jam 1. Kalau dari BWI sendiri ada ini, Kang Edi, ada ketentuannya nggak? Kalau dari BWI yang ini Pak, nanti 90% yang dijadikan wakaf itu Hasil diproduktifkan. produktifnya, hasil Betul. Hasilnya kalau PB. Iya. Jadi nanti hasil produktifnya 10% dijadikan operasional gitu. Dari pengelolaan 90%-nya nanti. Jadi untuk mengakali tadi supaya tidak 100% untuk wakaf, maka setiap kali diwakafkan itu 10%-nya untuk infak. Iya, karena infak ini kan sebenarnya kalau misalnya kita sampaikan infak secara tok gitu ya, Iya, orang akan iya. keberatan sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita mengedukasi infak ini untuk apa dan apa sih gunanya gitu. Dan di sini kita lebih detail ya, mencakup pengelolaan. Karena kan ketika kita menerima, kita kelola dan kita salurkan, ketika program itu harus ditunaikan, dia ada survei, dia ada beberapa kali survei dengan mitra, bisa jadi bolak-balik gitu. Ada pembelian bahan segala macam, ada kalau ngebangun kan beli bata, beli semen segala macam kan itu perlu cost gitu ya. Oh, itu cost pengiriman gitu ya. Hal-hal seperti itu Pak. Tim juga kalau misalnya programnya ada di luar pulau, orang perlu transportasi bolak-balik, itu kan jadi haknya di situ. Kurang lebih. Dan untuk memperluas syiar wakaf tuh untuk pengembangan websitenya juga, Pak. Jadi website ini kan nggak serta-merta jadi gitu ya. Perlu ada orang yang mengembangkan juga, dan kita juga perlu konsultasi gimana caranya orang atau donatur cepatlah mengaksesnya gitu, dan harus senantiasa ada pengembangan. Kalau enggak dia akan stuck dan orang nggak akan tertarik. Kalau misalnya suatu saat ketika ngeklik satu kali tapi dia sampai 30 menit gitu kan orang nggak jadi di donasi pergi ya. Infonya baru tahun 2022 gitu, Iya. 2005. Iya. Nggak update ya, kan nggak update ya itu. Terus ini Mas Haji boleh nanya nggak satu Boleh. besar? Jadi ini kan kita sebetulnya sudah pengen mengarah bagaimana kita ini invest di digitalisasi kan. Cuma kan digitalisasi ini kan pengukuran, kalau kita ngomong ROI ya, kita ngomong investmentnya itu kan kadang-kadang kan susah dihitung ya. Gitu. Betul. Susah dihitung karena tadi lebih ke awareness gitu dibandingkan konversi kan, awareness ke action kan masih bertahap ya gitu. Betul. Masih jauh. Nah kalau dari Salman sendiri, Bapak Salman itu gimana apa ya tadi ya? Menghitung Ya, ROI-nya. menghitung gitu ya, menghitung Oh, nih. iya. Saya berani nih misalnya kan ada banyak banget karyawan nanti dari 5 atau 7 atau 8 untuk digital, terus gajinya dan sebagainya. Itu ngitungnya bahwa ini ROI-nya masuk gitu ya, misalnya ambillah saya invest 100 juta, dapat 500 juta sih oke aja sih, kita nggak ada masalah gitu kan. Iya. Misalnya, tapi kan di digital ini kan susah ya, kita invest 100 juta Agak gambling. ya gimana nih Betul. gitu, kalau nggak ini kan nanti balik lagi pewakif nanyain itu duit kok habis ya gitu, tapi hasilnya nggak ada. Itu gimana kalau dari Kalau beberapa lembaga ada beberapa cara Pak. Yang satu memang dia langsung ke funding untuk targetnya, tapi cita-citanya apa sih pengembangan digital. Orang di lembaga ada yang funding secara khusus di situ. Misalnya orang mau
kayak ada satu lembaga yang mau bikin podcast tapi dia butuh multimedia toolsnya nih, maka itu yang dijadikan program itu. Nah dari multimedia tools ini dia funding secara langsung ke kebutuhannya. Jadi mau bikin podcast butuh multimedia tool, dia fundingnya multimedia tool. Sama juga ini bisa jadi satu proses pengembangan lembaga yang lebih baik melalui digital, pengembangan website. Nah, program digital. Nah bisa jadi itu ada yang donasi atau memang ada mitra, bukan mitra, maksudnya orang yang kenal, boleh saya dukung gitu biasanya. Endorse gitu ya. Saya dukungnya malah oke, saya ngembangin aja gitu. Banyak kok apa ya bahasanya ya? Mungkin kemitraan yang mau ngebantu yayasan ngebangun digitalnya, entah itu berbayar atau gratisan, tergantung siapa yang kita temui aja sebenarnya. Kalau misalnya nanti ditawarin dengan harga sekian, boleh nggak ini dijadikan wakaf berapa persen misal kayak gitu. Jadi wakaf ilmu, wakaf profesi kita bilang. Jadi setiap proyek yang di running dan kemitraan atau vendornya mewakafkan sesuatu, betul. Itu jadi wakaf profesi. Kalian bocoran. Kalau website sepertinya banyak yang murah sih Pak kalau saya lihat. Tinggal sebenarnya investnya di pengembangan orangnya gitu. Sebenarnya lebih ke digital asetnya. Kalau pengembangan websitenya sih murah, tapi kontennya susah kan? Kontennya iya gitu, kurang lebih itu satu skema. Terus kalau misalnya di Wakaf Salaman sendiri ya, itu juga mulai dari yang nggak diapa-apain Pak 2020 ada aja gitu, kita masukin konten dan itu juga nggak menghasilkan kok gitu. Menghasilkan itu baru 1 tahun kemudian gitu, karena ada satu tim digital marketing yang di-hire secara langsung. Kalau dulu kan masih rembukan lah, semuanya bikin, oke butuhnya konten, minta ke tim markom lah satu masukin gitu. Oke butuhnya konten sama copywriting gitu ya, siapa yang ngerjain gitu, karena kan timnya baru dikit, jadi kita masukinnya satu-satu gitu. Nah kita nggak tahu apa-apa nih terkait pengelolaan website, investnya malah di SDM yang ngerti gitu, emang lumayan pricey gitu ya. SDM-nya ini, tapi dia ngerti apa yang harus dikembangkan dari lembaga ini gitu. Investasi orang. Tapi ada ini nggak sih, ada MOU-nya nggak sih berapa target yang akan dicapai, gitu, berapa audiens, kemudian engagementnya gimana? Di awal karena hire-nya internal, yang penting ini jalan aja udah benar sih. Ya kan kalau apa ya, hire SDM tergantung profesionalitasnya, dia udah tahap mana kan. Kalau entry level agak PR juga nih kita ngembanginnya gitu. Yang pengalaman dulu, misalnya dia memang biasa di platform gitu, kerjanya di platform, ya sudah tinggal kita rekrut, dia tahu gimana cara. Atau kolaborasi dengan content creator masuk nggak? Itu masuk juga. Part of ya, kayak dibantu saya loh. gitu. Content creator, jadi saya viewersnya ribuan. Karena dia yang posting. Buzzer. Dia udah viewersnya banyak, followersnya udah banyak. Kita dia nge-collab sama kita, jadi kita di website kita jadi banyak ininya di medsos kita jadi tinggi viewersnya. Kalau enggak di ini aja kan kita juga sebenarnya pengembangannya itu melibatkan mahasiswa. Orang kan mahasiswa lagi belajar butuh portofolio, mau bagian ini bantu kita gitu, dan sebenarnya kita nggak terlalu costnya mahal. Terima magang anak TB gimana? Gitu juga bisa. Pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat ya, jadi kayak yang di SBM Bu, jadi SBM itu yang S2 itu diwajibkan untuk pelayanan masyarakat. Jadi kita ada namanya di area komplek Aherina. Jadi madrasah dan PAUD di kita itu banyak pengajar-pengajar dari ITB, karena mereka memang membutuhkan itu. Jadi mahasiswa butuh kita, bukan ini pada kayak dokter cari pasien ya. Betul. Program pengabdian masyarakatnya bisa. Ya, betul, bisa. Bantuan kita kembangin sesuatu lah. Jangan maluin alma mater dong Pak. Mahasiswanya banyak magang mereka minta ini itu kan gitu anak gue sekarang. Iya. Masa magang minta duit. Kalau lo ITB gitu. Magang itu ya itu bisa dapat 6 juta itu loh sebulan.
Jadi jangan yang magang, yang ini pengabdian susah sama nggak ada. Beda. Beda ya. Iya. Mungkin nanti bisa minta Kan akses saya sama saya anak-anak magang ITB. Iya. Tapi kalau pengalaman di Salman ini, kira-kira sampai mengeluarkan berapa rupiah ini? Kalau ini kan kayak ini free juga ya. Jadi beda kan dia kan base packing tuh ya. Iya. So kalau malam dapat 7 juta, kalau di sini misalnya Parela bisa betul. Karena kita juga Pak kolaborasi jadi sama di Mawanya ITB kan mereka ada program KKN kan. Jadi dari pada saat mereka ke daerah-daerah kita bantu di penyaluran wakaf Quran. Jadi ke masyarakat kita kasih wakaf Qurannya untuk penyalurannya dan mereka pun nanti sampai ketika kita membutuhkan tenaga dan pemikirannya dan tenaganya itu nanti kita dari banyak program Pak. Jadi sama di Mawanya ITB kita kolaborasi juga sama